Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Hai dulur dan kawan-kawan, berjumpa dengan saya Muhammad Ilham Sahrulkan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Tadris Matematika 1C. Dalam video ini saya akan berbincang-bincang sekaligus berdiskusi dengan Ibu Puspita Rahmawati. Kebetulan beliau adalah guru di SMA saya dulu, dan sekarang juga masih jadi guru selamanya. Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Damai. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang mengenai materi pendidikan Islam itu. Menurut Ibu, materi pendidikan Islam ini seberapa penting sih diajarkan untuk kita, khususnya umat Islam? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan seberapa penting ilmu agama itu untuk kita, pastinya sangat penting. Ya, bahkan sedari dini kita harus sudah mengenal apa itu agama. Kalau misalnya kita tidak mengenal apa agama kita, siapa Tuhan kita, ibaratnya kita tidak akan tahu tujuan kita kemana, arah kita kemana, begitu kira-kira. Jadi kalau ditanya seberapa penting, pastinya jawabannya jelas sangat penting. Kalau untuk sejak kapan atau dimulai dari usia berapa sih Bu materi pendidikan Islam ini diajarkan? Otomatis dari sejak dalam kandungan saja sebetulnya seorang anak itu sudah harus dikenalkan dengan siapa Tuhannya. Ibaratnya ketika kita misalnya dalam kandungan, seorang ibu itu harus mengingat banyak berdoa, banyak istighfar, kemudian banyak bersolawat juga, gitu kan. Itu sebetulnya sudah pengenalan apa siapa Tuhannya, siapa nabinya. Kemudian setelah itu dia sudah mulai lahir, kita sudah membiasakan ada setelah anak melahirkan sudah mengenal azan, gitu kan, didengarkan suara azan pertama kali. Itu adalah salah satu upaya juga untuk mengenalkan, kemudian untuk memahami, ya. Kemudian dilanjut, kemudian kenapa harus ada ibaratnya ilmu agama Islam di pendidikan, gitu ya, karena sebetulnya ilmu agama itu adalah fondasi ailadul. Yang mana itu adalah fondasi. Jadi kalau misalnya fondasinya kuat dari sejak ini, dari lingkungan keluarganya, gitu ya, insya Allah ke depannya dia punya pegangan yang kuat, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berbuat begini, berbuat begitu, tapi dia fondasinya insya Allah baik, gitu ya, insya Allah Allah juga akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan kepadanya, gitu kira-kira. Baik, tadi kan sudah dijelaskan berarti tahapannya itu ya lainnya kalau dari sebelum kita lahir, ikatan batin, Ikatan batin mengenal Allah. lalu anak itu dilahirkan, diazankan, Sampai ketika sudah akan meninggal saja kan kita harus mengucap kepada Allah, gitu kan. Jadi kepada siapa kita akan kembali, dari itu mana? kan dengan Islam, mati juga dengan Betul Islam. sekali. Alhamdulillah. Nah, itu misalkan kita mendidik anak, tahapan-tahapannya gimana sih Bu? Misalkan dari kecil gitu kan, kalau dari kecil kan belum sekolah nih, belum mengenal pendidikan Islam di sekolah. Nah, itu gimana tahapan-tahapannya dari Oke. usianya? Seorang anak itu pasti ada namanya usia-usia tertentu yang ada juga namanya golden age. Golden age ini adalah masa-masa keemasan di mana seorang anak memang harus dikenalkan lebih dekat dengan apapun edukasi yang mengikatnya, begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain ketika masa golden age ini anak-anak itu mudah menangkap, mudah menerima, mudah mengikuti, gitu ya. Jadi makanya ibaratnya ketika di masa-masa golden age ini anak-anak itu diajarkan banyak hal. Maka tidak jarang tuh kalau kita melihat tahfidz, hafal Quran di acara-acara televisi, tidak jarang anak-anak kecil itu sudah hafal beberapa surat, gitu kan. Kemudian
sudah hafal berapa juz gitu kan, apa daya tangkap mereka kuat, dan diusahakan bagi orang tua semua pun di masa golden age ini harus benar-benar menyeimbangkan atau mengiringi keberadaan anak-anak agar mereka bisa selaras dengan apa yang menjadi keinginan mereka di kemudian hari, bakatnya apa bisa terbaca gitu kan. Itu ini satu demi satu tahap mengenai satu tahap gitu. Kalau tahapan-tahapan begini kan dari kecil itu pasti larinya ke dampak ya Bu ya. Pengaruh. Iya, pengaruhnya pasti ke dampak. Nah itu dampaknya bagaimana sih Bu untuk usia dewasanya? Perbedaan yang memiliki basic yang diajarkan sejak dini sama yang enggak tuh nanti dampaknya seperti apa? Oke. Secara simpel saja ya, seorang anak yang punya background ya, basic atau background agama yang baik dari lingkungan keluarga dengan yang tidak memiliki background yang baik gitu ya. Simpelnya contohnya dari bagaimana mereka berperilaku kepada orang tua atau guru. Di sekolah misalnya, kita akan mendapati anak yang sangat hormat dan yang kurang patuh kepada gurunya. Bisa jadi hal itu pun terjadi di rumah mereka gitu. Kenapa? Karena ketika di rumah ada orang tua keluarga yang membiasakan anak misalnya untuk berkata jujur, berbuat baik, bertingkah laku dan berakhlak yang baik. Ada juga yang tidak dibiasakan dengan hal seperti itu gitu kan. Karena akhlak itu adalah bagian dari agama. Nah, akhlak itu adalah bagian dari ad-din, dari agama gitu kan. Maka ada sebuah perkataan yang mengatakan kalau mau mengikuti, kalau mau mengetahui baik tidaknya seseorang, tidak perlu lihat dari sholatnya, tapi dari akhlaknya. Ya kan kalau misalnya seseorang itu ada yang misalnya kalau sholat kan urusannya antara kita dan Tuhan, tapi kalau misalnya akhlak kaitannya dengan muamalah gitu kan, manusia dengan manusia. Insya Allah kalau muamalahnya bagus dengan manusianya juga dengan bagus, apalagi dengan Tuhan ya. Bahkan Rasul sendiri itu mendidik akhlak lebih lama dibandingkan urusan sholat gitu ya. Iya, betul sekali. Nah untuk yang dampak tadi ini bagaimana misalkan solusi anak-anak zaman sekarang apalagi ya udah mengenal handphone, udah mengenal aplikasi-aplikasi yang menurut saya menjauhkan dari materi pendidikan Islam. Itu bagaimana solusinya? Oke. Setiap orang itu pasti ada masanya ya gitu ya. Anak juga ada masanya. Ada masa ketika dia masih aktif-aktifnya gitu kan. Ada dia masa ingin mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Ada masa di mana anak itu juga bosan dengan hal yang baru sehingga dia mencari hal yang lebih baru lagi gitu ya. Nah, bagaimana solusinya untuk anak-anak yang kurang mendalami agama di lingkungan keluarga gitu ya. Maka itu ada benteng namanya di sekolah diajarkan agama. Di kampus pun diajarkan agama. Itu adalah benteng ibaratnya itu ketika seseorang anak mungkin di keluarganya basicnya masih kurang tentang agama, siapa tahu anak itu mendapatkan tunjuk hidayah di sekolah atau di tempat lain, karena hidayah itu bisa datang dari mana saja. Tapi dengan syarat anak ini mau mencari, karena hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Ibaratnya kita juga mencari ilmu, orang mau mencari ilmu tidak harus tidak menunggu langsung dapat ilmu, tapi orang tersebut harus mencari gitu ya. Sampai mencari ilmu lah, mencari inilah, mencari itulah. Nah solusi-solusi semacam itu yang pertama dari diri sendiri. Kemudian harus ada dukungan dari keluarga, juga dukungan dari pihak-pihak yang terkait di sekolah ataupun di lingkungan kampus dan sebagainya. Juga yang paling penting dan paling utama adalah dia harus mencari teman-teman yang baik. Yang ibaratnya kalau misalnya ada yang mengatakan begini, kalau pengen tahu bagaimana Tuhan, maka lihatlah teman-teman sendiri. Insya Allah kalau misalnya teman-teman yang baik, dia memilih orang itu sebetulnya menyeleksi, alam menyeleksi, kita sendiri menyeleksi mana yang kita tidak cocok dengan kita, mana yang tidak cocok dengan kita. Kira-kira kita cocoknya dengan teman-teman yang bergaul dengan bebas, gitu
dengan mainnya sembarangan sampai larut malam, kemudian tidak hormat kepada orang tua, bisa jadi hal-hal seperti itu akan mengikuti pada diri kita. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang insya Allah baik, akhlaknya baik, mudah berkata baik, gemar bersedekah, mau tidak mau karena kita terlalu sering ikut dengan mereka, kita pun akan jadi orang yang baik, begitu kira-kira. Berarti ibarat sebuah tempat ya, jika tempat itu baik dan kita ada di situ, maka kita termasuk di dalamnya ya, termasuk orang baik. Kalaupun misalnya Bu, berarti kalau misalnya kita ada di tempat yang tidak baik, berarti itu juga tidak baik. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang pertama, pertanyaannya, Anda mau menjadi pengaruh atau Anda mau dipengaruhi? Gitu. Kalau misalnya kita mau menjadi pengaruh yang baik kepada mereka, maka kita akan mewarnai mereka. Namun ketika kita mudah dipengaruhi, maka yang terwarnai justru kita. Maka kembali ke diri kita masing-masing, kita ada di sebelah mana, posisi kita ada di sebelah mana. Kiranya kita kuat, silahkan mewarnai dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Ketika kita tidak sanggup, maka if'al atau kerjakan yang kita mau, kerjakan yang kita bisa. Kira-kira seperti itu. Untuk teman juga ibarat jamaah yang kalau misalkan kita mengerjakan sendiri tuh berat gitu. Kalau ada teman-teman kan gampang ya, sholat. Iya, betul benar. Kalau misalnya ibaratnya gini, kamu pengen sholat, teman-teman pengennya main game, ya lebih banyak kamu atau lebih banyak teman-teman gitu kan. Kalau lebih banyak teman-teman, kira-kira kamu ikut lebih main game atau ikut lebih sholat dulu. Nah itu sama saja dengan pertanyaan tadi atau pernyataan tadi, mau mewarnai atau mau diwarnai, pilihannya ada di diri Anda gitu. Itu ya teman-teman. Jadi begitu kalau ditanyakan seberapa penting, pasti sangat penting. Karena apalagi kita sebagai umat Islam tentu perlu namanya pelajaran agama Islam. Nah, cukup Bu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira ada poin-poin yang didapat. Yang pertama, sejak kapan sih kita belajar tentang Islam itu dari sejak dalam kandungan ya Bu ya. Seorang ibu itu misalkan kadang ngajak bicara sama anak ibu ya, istighfar, sholawat, takbir, supaya ada ikatan batin. Lalu kita dilahirkan juga kita diislamkan oleh orang tua kita melalui azan gitu ya, sehingga dimatikan pun dalam keadaan azan. Bahkan ada ayat yang begini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini yang nantinya mempengaruhi pentingnya pendidikan Islam di sekolah. Jadi artinya kurikulum pendidikan itu dari kelas 1 SD atau dari TK bahkan ya, itu kita sudah harus mengenalkan tentang Islam barangkali di rumahnya atau anak itu berada di lingkungan yang kurang support tentang pendidikan Islam gitu ya. Adapun dampak ya tentu aja gimana kita nanam pasti itu yang kita mulai gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita udah nanemin fondasi keislaman dari kecil, insya Allah untuk kedepannya atau dewasanya pasti memiliki basic yang kuat. Nah, untuk solusi apalagi untuk anak sekarang ya, itu ternyata dari diri sendiri dulu ya Bu ya. Kalau dari sendirinya nggak mau berubah, gimana mau bisa berubah? Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau berubah sendiri. Oh iya, betul sekali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul sekali. Terus yang kedua, dari dorongan orang tua tentu ya. Karena orang tua ini guru pertama. Artinya ya dari tadi yang dari sejak kandungan dan kita dilahirkan, guru pertama adalah orang tua. Lalu sekolah tadi sudah, dan yang lebih berpengaruh lagi teman ya dia. Karena teman ini keseharian kita kayaknya lebih terbuka dengan teman dibanding dengan orang tua. Atau mungkin kita canggung cerita dengan orang tua sehingga kita memilih teman untuk
tempat bercerita, berkeluh kesah, sehingga teman ini sangat mempengaruhi tentang pendidikan Islam. Gitu Pak, dulu dan kawan-kawan. Gitu saja, aduh kalah kaku. Segitu saja videonya dan materi yang dapat dipelajari dan diskusikan dari Ibu Puspita Rahmawati. Terima kasih buat waktunya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.